Jadi ada fenomena ekonomi yang terjadi di Indonesia ini, di mana kelas menengah pelan-pelan berjalan menuju kepunahan. Maksud gue gini, jadi ada kelompok yang namanya aspiring middle class. Kalau pakai bahasa gue, nih kelompok yang rentan miskin. Based on data yang gue dapat setelah gue riset, jutaan orang yang awalnya di posisi kelas menengah, sekarang turun kelas, mereka masuk ke kelompok calon kelas menengah. Maksudnya gini, aspiring middle class ini, kalau kena senggol dikit aja, misalnya mereka kena PHK atau jatuh sakit, itu seketika mereka bisa langsung jatuh miskin. Dan di video kali ini gue mau ngebahas fenomena yang sedang terjadi di Indonesia ini. Fenomena turun kelas. So let's dive in. Belakangan ini gue nyadarin satu hal yang cukup unik. Gue dapetin itu pas gue lagi jalan-jalan sama teman-teman gue ke kafe, ngopi, nongkrong-nongkrong. Coba dengerin deh obrolan dari teman-teman lu. Mungkin lu ngerasain hal yang sama. Obrolannya tuh rata-rata isinya kecemasan ekonomi. Ngomongin cicilan lah, harga barang naik, bensin, sampai pusingnya nyari duit. Ini gejala awal fenomena turun kelas. Orang-orang nurunin gengsi belanja, tapi tetap beli barang. Tetap nongkrong, tapi cari yang lebih murah. Frekuensinya dikurangin, nyari yang ramah kantong. Karena emang fondasi dompet kita lagi sekarat. Bahkan tahun 2019, jumlah kelas menengah itu sampai sekitar 57,33 juta orang. Tapi turun jadi sekitar 47,85 juta orang di tahun 2024. Bahkan turun lagi di tahun 2025 jadi 46,7 juta orang. Tapi pertanyaannya, kemana emang orang-orang kelas menengah ini? Apakah ya mereka dapat promosi jadi mereka nggak dihitung kelas menengah? Atau sebenarnya mereka malah bikin bengkak kelas bawahnya? Tapi sebenarnya ada alasan kenapa pemerintah ikutan pusing pada saat kelas menengah ini turun. Jadi percaya nggak percaya, kelas menengah itu adalah motor penggerak utama sebuah negara. Kelompok inilah yang paling hobi belanja. Mereka paling sering beli gadget baru, motor baru, rajin bayar pajak, muter duit di pasar. Ekonom UGM, Dr. Wisnu Setiadi sempat bilang kalau kelompok kelas menengah adalah kelompok yang paling merasa cukup. Cukup buat nabung, cukup buat ngerencanain masa depan, cukup buat punya mimpi yang lebih besar dari orang tuanya. Nah, bayangin, kalau kelompok yang jadi bensin ekonomi negara ini berubah fungsinya jadi cuman survival mode. Mereka pakai tabungan masa depan bukan buat investasi atau usaha, tapi buat menutupin kebutuhan sehari-hari yang harganya tuh makin gak ngotak. Tapi yang gak banyak tahu adalah seberapa rapuh sebenarnya posisi kelas menengah ini di struktur kebijakan kita. Mau dapat bansos? Nggak bisa, karena mereka dianggap mampu dan punya kerjaan tetap. Tapi, pas ada kebijakan subsidi energi dipangkas, kelompok ini yang paling pertama kena pukulan telak. Gue udah bikin nih video tentang pas harga BBM non-subsidi Pertamax itu naik. Kelas menengah nih, yang mobilitasnya tinggi pakai motor atau mobil pribadi, itu yang langsung megap-megap. Mau turun ke Pertalite, ada pembatasan. Akhirnya biaya operasional bulanan mereka buat kerja naik drastis. Padahal gaji segitu-segitu aja. Pertama, gaji mandek, tapi biaya hidup naik. Tarif tol, PPN, kebutuhan pokok, semua ikut naik. Kedua, krisis perumahan. Buat anak muda kelas menengah sekarang, punya rumah tuh udah kayak mimpi. Harga properti komersial naiknya gila-gilaan. Bunga KPR makin tinggi. Bahkan yang paling ironis, lo tau gak? Pemerintah naikin batas gaji buat beli rumah subsidi. Yang awalnya 8 juta, sekarang 12 juta juga ikut ngantri. Ini kocak sih. Negara secara nggak langsung mengakui bahwa orang yang gajinya 12 juta sebulan, yang dulu dianggap orang mampu, sekarang sudah tidak mampu buat beli rumah komersial sendiri. Makanya dibantu subsidi. Jadi kebayangkan betapa mahalnya harga properti sekarang. Kondisi ini yang bikin generasi muda kita, terutama teman-teman Gen Z yang baru masuk dunia kerja itu kena mental duluan. Sering banget Gen Z ini dicap lembek atau kebanyakan self reward, jadinya nggak bisa beli rumah. Bos, udah lihat belum harga rumah sekarang? Kita ini lagi dihadapin sama ketimpangan yang nggak adil. Kenaikan gaji itu kalah jauh sama harga tanah yang meroket tiap tahun. Jadi kita itu dipaksa berkompetisi
di permainan yang aturan mainnya tuh udah rusak dari awal. Dan masalah ketiga dan terakhir adalah biaya pendidikan dan kesehatan. Salah satu anggota keluarga sakit keras dan asuransi nggak mau nge-cover penuh. Itu tabungan bertahun-tahun bisa habis dalam semalam. 3 masalah ini yang bikin batas kelihatan oke sama jatuh miskin itu cuman sejarak selembar kertas biaya rumah sakit atau biaya masuk sekolah. Jadi di sini gue pengen ngingetin teman-teman buat tetap semangat sih. Buat kalian yang udah ngerasa capek, udah kerja kayak kuda tapi ngerasa kok tabungan segitu-segitu aja, please jangan putus asa, kalian belum gagal. Teman-teman, gue mau nanya dong dari kalian sendiri ya. Di era ekonomi yang semua serba kejepit ini, apa satu hal yang paling kepaksa buat kalian harus pangkas demi bertahan hidup? I'll see you guys in the next video. Bye-bye.